Halo teman-teman semua, para pecinta timnas Indonesia. Berjumpa lagi di sini dengan Bung Bahri. Oke, kita akan membahas kembali tentang timnas Indonesia. Nah, setelah timnas Indonesia semalam berhasil menundukkan timnas Vietnam di Hanoi, Indonesia langsung mendapatkan atau dihampiri kabar baik, ya. Dimana kabar baik pertama adalah setelah Indonesia mengalahkan Vietnam, ya, dengan skor 3-0, Indonesia secara peringkat di ranking FIFA ini mengalami lonjakan yang cukup drastis. Yang semula Indonesia berada di peringkat 138, kali ini Indonesia harus naik ya ke peringkat 133. Ini berkat Indonesia berhasil mengalahkan timnas Vietnam. Dengan tambahan poin 14, sekian, Indonesia berhasil menggusur beberapa negara di atasnya, termasuk negara tetangga kita yakni timnas Malaysia yang berhasil kita gusur di ranking FIFA. Nah, timnas Malaysia juga semalam telah melakukan pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan tim tamu timnas Oman. Namun hasilnya timnas Malaysia harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 2-0. Ini yang membuat mereka harus turun 3 peringkat ya, menjadi 137. Ini kesempatan Indonesia mengambil alih posisi 3 besar klasemen di ranking FIFA di kawasan Asia Tenggara, di mana peringkat pertama ditempati oleh Thailand, kemudian Vietnam, dan juga Indonesia sekarang. Ini Indonesia juga masih berpeluang terus untuk menambah melejit di ranking FIFA, karena Indonesia masih menyisakan 2 laga lagi di babak kedua kualifikasi Piala Dunia ini, di mana nanti pada bulan Juni Indonesia akan berhadapan dengan tim kuat Irak dan juga timnas Filipina. Tetapi kita sangat yakin Indonesia bisa meraih poin di 2 laga tersebut. Karena kenapa? Karena Indonesia di pertandingan terakhir di ajang Piala Asia kemarin, Indonesia memang kalah 3-1 melawan timnas Irak. Tetapi itu masih belum bergabungnya 4 pemain keturunan yang saat ini sudah bergabung di timnas Indonesia, yakni adalah J. Inces, Nathan Jo, Tom Haye, dan juga Ratna. Jadi saya penuh percaya diri, ya, ada keyakinan jika nanti di bulan Juni Indonesia berjumpa lagi dengan timnas Irak, Indonesia bisa meraih poin. Ya. Alasannya karena Indonesia akan menjadi tuan rumah ya saat menjamu Irak nanti. Kemudian Indonesia sudah diperkuat 4 pemain keturunan baru ya, yang sudah memperkuat timnas Indonesia saat ini, dan Indonesia akan ketambahan 1 pemain lagi, yakni Martin Paes, yang nantinya juga akan memperkuat timnas Indonesia di bulan Juni, karena Martin Paes ini hanya tinggal mengambil sumpah ya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi sehingga timnas Indonesia dengan komposisi yang lengkap ya, diisi oleh pemain keturunan dan juga pemain-pemain lokal yang berbakat, ini ada keyakinan untuk bisa mengalahkan timnas Irak di tanggal 6 Juni nanti. Dan kemudian Indonesia masih terus akan menambah poin ya ketika menghadapi timnas Filipina, yang mana timnas Filipina semalam yang bermain di kandang sendiri ini babak belur dihajar oleh timnas Irak dengan skor 5-0. Nah, kita ya sangat yakin pada timnas Indonesia yang sekarang ini di bawah asuhan pelatih Sinteyong, yang diisi oleh pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri dan pemain keturunan ya yang siap membela timnas Indonesia. Tentunya ada keyakinan untuk bisa mengalahkan 2 tim tersebut, Irak dan juga Filipina. Nah, terus kabar baik yang kedua adalah timnas Indonesia selangkah lagi akan lolos ke putaran final Piala Asia 2027 ya. Dengan catatan di laga terakhir nanti atau 2 laga sisa, Indonesia bisa meraih 1 kali kemenangan. Ini akan menghantarkan asuhan pelatih Sinteyong melaju ke putaran final Piala Asia 2027.
Ini tentunya akan menjadi tonggak sejarah buat pelatih Sinteyong bisa menghantarkan timnas Indonesia ke ajang Piala Asia secara berturut-turut. Ini akan menjadi suatu kebanggaan buat para pencinta timnas dan juga pelatih Sinteyong. Karena Indonesia sudah lama merindukan Piala Asia. Indonesia sudah vakum dari 2011 sampai 2019. Indonesia vakum, kemudian beralih, kemudian berhasil mengikuti setelah STY datang. Ya, di 2023 Indonesia kembali ikut serta, dan di 2027 peluang sedikit lagi terbuka. Ya. Dan yang berita baik yang ketiga adalah Indonesia sangat berpeluang untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Mengapa demikian? Karena Indonesia saat ini berada di peringkat 2 terbaik. Maksud saya berada di peringkat 2, ya, klasemen sementara di grup F di bawah Irak. Karena peringkat 1 dan 2 otomatis nanti akan lolos ke putaran ketiga. Di mana putaran ketiga ini akan diisi oleh 18 tim terbaik Asia yang nantinya akan dibagi menjadi 3 grup, di mana setiap grupnya ini akan dibagi diisi oleh 6 negara. Ini menjadi kesempatan untuk Indonesia untuk bisa menunjukkan nyalinya untuk bisa lolos. Karena di setiap grup, ya, yang ada 3 grup ini, di mana posisi 1 dan 2 nantinya yang berhasil meraih poin terbaik itu akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Sedangkan tim peringkat 3 dan keempat nanti akan mengikuti babak keempat, ya, di mana babak keempat ini akan ada 2 grup tentunya. Masing-masing grup akan diisi oleh 3 tim atau 3 negara, di mana 3 negara itu akan diambil dari peringkat 3 dan keempat. Nah, siapa yang berhasil menjadi peringkat 1, ya, di 3 tim ini, dia akan secara otomatis juga lolos menjadi peserta Piala Dunia 2027. Kemudian peringkat 2 terbaik di masing-masing grup ini akan kembali diadu. Kemudian siapa yang menang, dia akan berhak mewakili Indonesia untuk ajang playoff melawan timnas benua negara lain. Nah, itu adalah perjalanan yang nantinya akan dihadapi oleh Indonesia, ya. Karena di ajang Piala Dunia 2027 nanti, ya, Asia mendapatkan jatah 8,5, ya. Yang mana sebelumnya di ajang Piala Dunia 2022 Asia hanya mendapatkan 4,5. Sekarang Asia mendapatkan 8,5, 8 otomatis negara lolos secara otomatis ke Piala Dunia, dan setengah lagi ini adalah 1 negara akan mengikuti playoff, ya, melawan timnas benua negara lain. Nah, itu kesempatan tentunya terbuka lebar. Terus kabar baik yang keempat adalah di mana setelah timnas Indonesia berhasil menumbangkan timnas Vietnam dengan skor telak 3-0 di kandangnya sendiri, publik mereka, netizen mereka, supporter mereka ini merasa geram, ya, dengan kepelatihan yang dipimpin oleh Philippe Trossard ini. Sehingga mereka menuntut, ya, Philippe Trossard ini untuk berhenti dari kursi kepelatihan. Dan benar saja, setelah Indonesia berhasil menumbangkan semalam Vietnam, Philippe Trossard langsung mengundurkan diri, dan ini menjadi 5 kalinya secara pertemuan Philippe Trossard gagal memenangkan laga saat berjumpa dengan timnas Indonesia. Dan 2 kali Philippe Trossard ini harus mengalami pemecatan dari timnasnya, di mana sebelumnya di 2024 Philippe Trossard ini dipecat setelah kalah dari timnas Indonesia dengan skor 2-1 di ajang Piala Asia, dan kali ini Philippe Trossard juga harus menyudahi kursi kepelatihannya setelah kalah 3-0
memalukan tentunya buat masyarakat Vietnam, dan langsung uh, mengakhiri kursi kepelatihan di timnas Vietnam. Nah, itulah 4 kabar baik yang menghampiri timnas Indonesia ya setelah timnas Indonesia menang melawan Vietnam. Oke, bersama Bung Bahri di sini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya, dan salam olahraga.